Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua PJM Tulangan, Bang Hakim, dan seluruh jajaran pimpinan cabang, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting se-cabang Tulangan, baik Muhammadiyah, Aisyah, serta Urtum, baik tingkat cabang maupun ranting se-cabang Tulangan, pimpinan amal usaha, para ananda MPS, baik SMA maupun SMP, yang luar biasa Tulangan, para jamaah warga Persyarikatan Muhammadiyah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Al-Jihad dalam rangka taklim, mencari ilmu, sama-sama kita belajar tentang kehidupan kita, belajar dari pengalaman kita, belajar dari semua aspek yang pernah kita lakukan, dan tentu itu semua akan kita pergunakan sebagai bekal kita untuk melangkah ke depan menjadi bagian dari kehidupan kita yang terbaik. Itulah yang mestinya menjadi bagian utama dalam setiap hidup kita. Kita senantiasa menjadikan bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita digolongkan orang yang kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita digolongkan menjadi orang yang beruntung. Kalau hari ini apa yang kita lakukan itu sama dengan hari kemarin, maka itu digolongkan sebagai orang yang rugi. Nah, kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, digolongkan menjadi orang yang terlaknat. Ibu-ibu bahasa Arabnya apa Bu niku wau Bu? Semerep Bu. Semerep nggih. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu dari ibu-ibu? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita digolongkan menjadi orang yang beruntung. Apa bahasa Arabnya Bu? Apa bahasa Arabnya? Tidak ada yang tahu. Anak-anak EBS ada yang tahu? Kalau si guru, si terguru ini, apa sih nek? Ya apa Ustaz ini Ustaz? Lupa. Ibu-ibu ada yang ingat? Yang belakang ada yang ingat ibu-ibu? Al-yaum. Loh kan sing ngiling sih an. Is bapak-bapak yang ngajari, bapak-bapak terus semerep. Ada yang di depan ini yang tahu apa bahasa Arabnya
hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Lah, ketua PCM itu liane ketua PCM. Anak segera obatan. Ibu-ibu kate tak cukup no dompet no hadiah iki. Lho sebenarnya tak sampean, napa? Lho boten gak wani Bang ternyata Bang. Wonten sing semerep. Lho ngeten iki jenenge ngaji ngeten iki. Iya. Mengingatkan kembali, saya yakin penjenengan dulu sudah pernah mendengar al-yaum khairum minal wahwa Robi, maka beruntung. Ya, ini sekarang sih ngeroy. Diulangi mah nih gue diwakili kan kita katanya kayak ya kan itu apa itu yang rugi ya. Ya Allah, itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampun memberikan pedoman kepada kita, menyatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu sebuah pernyataan yang memberikan penguatan kepada kita sekalian. Ya, bahwa kita semua sebagai seorang yang sudah menyatakan kita ini Islam, ya maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai umat yang terbaik. Matur nuwun. Sikit ngomong wis iki gelas sak meneh opo dene ngeten ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kenapa Al-Qur'an ya sudah menyatakan seperti itu, karena sudah ada contoh teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan best practice. Nopo best practice ini contoh yang terbaik yang sudah pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad ya itu kan berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kaum Quraisy, karena memang kaum Quraisy itu kaum jahiliyah, kaum yang jahil, suka jahil itu napa perilakunya jelek. Pokoknya barang-barang yang jelek itu menempel pada kaum Quraisy. Yang kaya menghisap yang lemah, yang kuat membunuh yang lemah, yang pokoknya hal-hal yang bersifat jelek itu melekat kepada orang Quraisy. Nah, itulah sebutan orang Quraisy sebagai orang yang jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad selama 13 tahun tidak mendapatkan sambutan, maka beliau berhijrah. Ya, berhijrah yang disampaikan oleh Bang Hakim tadi itu dari Mekah ke Yasrib atau disebut dengan Madinah. Nah, ada sebuah testimoni dari seorang Yahudi menyaksikan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah, menginjakkan kaki pertamanya di Madinah. Nah, namanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Beliau bercerita bahwa dulu itu ada seorang, maksudnya ini ceritanya memang sudah lewat, menyatakan bahwa ada seseorang yang datang ke Madinah. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala pertama kali Nabi Muhammad menginjakkan kaki pertamanya
di Madinah. Maka anjabalan nas, manusia itu kaget. Ya. Podo kaget, loh kok ana wong, sopo ini? Ya. Maka tatkala itu sebagian orang tahu bahwa yang datang itu adalah Nabi Muhammad. Maka masyarakat yang tahu itu kemudian saking senengnya, ya, kot di mana Nabi, kot di mana Nabi, kot di mana Nabi. Jadi sambil lari-lari kayak arek cilik ngoten niku lho, ya, sambil mengumumkan telah datang Nabi, telah datang Nabi, telah datang Nabi. Ya, saking senenge nek Nabi sampai di Yatsrib di Madinah. Nah, itulah kemudian si Abdullah bin Salam ini juga kaget, kok banyak orang berkerumun. Maka Abdullah bin Salam itu juga ingin tahu siapa sesungguhnya orang itu. Nah, oh ternyata yang datang itu adalah Muhammad. Maka Abdullah bin Salam itu mulai membuka memorinya, ingatannya. Nah, memorinya maka yang dia dengarkan Muhammad. Oh, orang yang ngaku sebagai nabi yang di Mekah itu ya. Nah, itu ingatannya Abdullah bin Salam. Yang kata orang Mekah, kata orang Quraisy, Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah penipu, Muhammad itu adalah tukang sihir. Nah, itu yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Ya. Tetapi kemudian tatkala Abdullah bin Salam sudah dekat, ya, dengan kerumunan orang dan yang dia lihat itu Muhammad, ya. Kemudian Abdullah bin Salam menyatakan, araftu laisa biwajhil kadzab. Ya. Oh, ternyata apa yang diceritakan oleh orang-orang Quraisy bahwa Muhammad itu sebagai pembohong, sebagai pendusta, sebagai orang tukang sihir, oh ternyata tidak benar. Justru yang saya lihat adalah wajahnya itu bersinar, bersih, dan wajah yang memberikan keteduhan dan ketenangan. Itu yang diceritakan oleh seorang Yahudi. Lebih dari itu, Abdullah bin Salam itu justru melihat bahwa Muhammad awwalu ma takallam, pertama kali kalimat yang diungkapkan tatkala menginjakkan tiba di kota Madinah itu, maka Muhammad memberikan sebuah perspektif kehidupan, menjamin kesejahteraan bersama. Itu kesan yang diperoleh oleh Abdullah bin Salam. Maka yang ia dengarkan dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia. Mungkin kata-kata tinggi ya. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian. Itu yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam, dan kemudian Abdullah bin Salam memberikan kesimpulan, inilah sesungguhnya orang yang ditunggu-tunggu untuk melakukan sebuah perubahan gerakan. Nah, itu yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh orang Quraisy kemana-mana, bahwa Muhammad itu sebagai pembohong, sebagai tukang sihir, sebagai seorang yang pendusta, ternyata tidak benar, dan itu menjadi kesimpulan dari seorang Yahudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini
sudah kita tangkap bahwa Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah itu sudah memberikan perspektif bagaimana membangun sebuah kawasan yang hidup sejahtera. Hidup sejahtera itu ya paling tidak ada 3 hal yang menjadi kata kuncinya bahwa di sebuah kawasan itu hidupnya sejahtera. Yang pertama adalah tadi terjamin keselamatan. Ya, terjamin keselamatan. Afsus salam. Afsus salam itu sebuah kalimat yang biasa kita ucapkan dengan tebarkanlah salam. Kalau dalam bentuk kalimat itu kan sering disebutkan dengan bacaan Assalamualaikum. Maka orang yang mendengarkan jawabnya Waalaikumsalam. Kalau ingin yang lebih baik apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Wonten tuntunane napa mboten niku? Wonten nggih. Kok semerep sampai ana tuntunane? Napa? Wonten gene Al-Qur'an. Surat napa ayat pinten? Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ngoten nggih Pak Yai Hakim nggih. Leresan. Nah. Iki mau pertanyaan tepat iki mah ya ora hadiah iki bejane. Nah. Jika kalian semua mendapatkan penghormatan, maksudnya penghormatan itu ya salam tadi, maka balaslah penghormatan itu sepadan atau yang lebih baik. Nah, maka pertama kali Nabi Muhammad itu menyampaikan jaminan afsus salam, tebarkanlah salam. Tapi sesungguhnya lebih dari itu tidak hanya sekedar ucapan salam, tetapi yang dimaksudkan dengan afsus salam itu adalah dengan memberikan jaminan bahwa di kawasan itu akan menjadi kawasan yang aman, yang selamat. Ya. Bukankah dalam sebuah pernyataan Nabi Muhammad itu sudah menyatakan al-muslimu man. Ada yang tahu adik-adik? Teruskan. Al-muslimu man salimal. Oh, njaluk diparani. Cekero. Wis mencolot kene kadang kok. Ono sing ya. Ada yang tahu? Al-muslimu. Ibu-ibu ada yang tahu Bu? Man salimal pakai bocorannya. Ada yang tahu? Al-muslimu man salimal unam lisanihi wa yadihi. Wong Islam iku iso yamin ya dulur-dulure kabeh wong Islam selamat toko tangane lan saka mulutnya. Min lisanihi wa yadihi, mulut dan tangannya. Itulah Islam. Makna dari afsus salam itu adalah menebarkan keselamatan, menjamin keselamatan bagi orang lain. Itu pertama kali yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Menginjakkan kaki pertamanya di Madinah, di Yasrib itu beliau sudah mendeklarasikan afsus salam. Ayo kita jadikan Madinah sebagai sebuah kota yang aman. Nah, luar biasa nih. Nah. Jadi kalau ingin membangun kesejahteraan di sebuah kawasan, maka jaminannya adalah yang pertama, di kawasan itu harus terjamin keamanan. Ya. Jadi dijamin memang tidak boleh ada kerusuhan. Maka Nabi Muhammad membuat
sebuah deklarasi ya di perjanjian di Madinah. Jika ada orang lain, kelompok lain ya serangan dari luar yang datang ke Madinah kemudian bikin kerusuhan. Kerusuhan itu bisa peperangan, bisa pencolengan dan lain sebagainya, maka semua penduduk yang di Madinah harus bersepakat mengusir mereka. Madinah saat itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang mulai mengikuti Nabi. Mereka oleh Nabi Muhammad dibikin sebuah perjanjian, ya, perjanjian Madinah, yang isinya salah satunya adalah jika ada yang ingin membuat kerusuhan di Madinah maka harus diusir, dicegah bersama-sama. Hebat kan ya? Itu baru menyampaikan, baru datang sudah seperti itu. Nah, maka jaminan keselamatan inilah menjadi kata kunci kita bersama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin membangun sebuah kawasan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu hadir dengan aman dan nyaman. Jangan sampai kemudian kehadiran Muhammadiyah itu dianggap menjadi bagian dari kerusuhan. Nah, ini penting. Kita hadir itu dengan memberikan kesejahteraan bagi kawasan dimanapun ya kita hadir. Maka Muhammadiyah saat ini Bapak Ibu sekalian itu dicatat dan diberikan penghargaan oleh WHO karena Muhammadiyah telah mampu menjadi bagian filantropi dunia. Jika di sebuah kawasan itu ada bencana, maka Muhammadiyah dengan ringan tangan tanpa disuruh sudah hadir, ya, hadir di bencana dimanapun dan apapun bentuknya. Bencana alam hadir, bencana kemanusiaan, kelaparan dan sebagainya hadir. Ya, terakhir itu di Cianjur Muhammadiyah hadir. Paling tidak kalau dari Jawa Timur itu hadir ke sana, ya itu dengan membawa tenaga, bawa mobil, bawa rendang, bawa ya kebutuhan makan, bahkan membawa terpal untuk huntara itu juga disiapkan di sana. Membawa tim kesehatan yang sekarang ini masih ada di sana, tim pemulihan psiko bencana dari Umsida, dari Unmu Malang, mereka datang, para dokter rumah sakit termasuk rumah sakit Fatimah itu juga diutus ke sana. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan yang ada di Cianjur. Tatkala ada bencana kekurangan air di Sika, NTT, Muhammadiyah hadir dengan apa? Membikin sumur bor. Padahal di NTT itu di sana bukan warga Muhammadiyah. Di sana yang banyak itu adalah orang Katolik. Tapi Muhammadiyah melihat situasi yang seperti itu, maka Muhammadiyah hadir dengan cara apa? Memberikan kemudahan pertolongan kepada mereka, menyediakan air bersih yang ada di sana. Bencana kemanusiaan Muhammadiyah hadir. Ini luar biasa. Di Bangladesh, ya, Muhammadiyah di sana ada bencana peperangan antar manusia yang ada di Bangladesh itu, Burma. Burma, banyak orang-orang yang dulu dari Bangladesh yang ada di Burma kemudian diusir, kalau tidak mau keluar
dibunuh, bahkan rumah-rumahnya itu dibakar. Maka Muhammadiyah melihat ketidaknyamanan itu, Muhammadiyah hadir di Koc Bazar yang ada di sana. Kemudian Muhammadiyah mendampingi mereka bahwa itu juga manusia yang perlu untuk ditolong. Muhammadiyah bikin pasar yang ada di sana, bikin sekolahan yang ada di sana. Padahal di Myanmar, di Bangladesh itu bukan negara Muhammadiyah, bukan negara Indonesia juga. Ya, tapi Muhammadiyah tetap hadir di sana. Untuk apa? Memberikan pertolongan kemanusiaan yang ada di sana. Ya, ini luar biasa loh kita ini. Ya, oleh karena itu Muhammadiyah mendapatkan penghargaan dari WHO sebagai salah satu filantropi yang aktif dalam kemanusiaan. Kenapa kok seperti itu? Diajarkan oleh Nabi, afsus salam, tebarkanlah rasa aman dan nyaman dimanapun berada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini efeknya sangat luas, sangat jauh sekali. Maka tatkala ada orang Muhammadiyah ngaku-ngaku Muhammadiyah datang di sebuah daerah kok kemudian bikin kerusuhan, saya pastikan itu pasti bukan orang Muhammadiyah. Nah, kenapa? Muhammadiyah hadir dengan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita ini memahami. Nah, yang kedua tadi, testimoni dari Abdullah bin Salam. Apa itu? At'imut ta'am, berikanlah makan. Maksudnya berikan makan itu bukannya sekedar kita masak nasi satu piring diberikan ke orang per orang, tapi bahwa berikanlah jaminan di kawasan itu bahwa kebutuhan bahan pokok akan terjamin. Nah, ini menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Tidak hanya sekedar lempar-lempar kresek dan lain sebagainya, tidak. Tetapi benar-benar ada kawasan itu, ada jaminan keamanan, ada jaminan kehidupan, kebutuhan bahan-bahan kebutuhan pangan, bahan pokok. Nah, ini menjadi statement pertama kali Nabi Muhammad dalam menginjakkan kaki di Madinah. Nah, ini penting, jaminan di sebuah kawasan bahwa di daerah situ akan dibangun sebuah kawasan yang terjamin kehidupan dan kebutuhan bahan pokoknya. Yang namanya Mekah itu siapapun tahu, ya, sebuah daerah yang gersang berbatuan, yang kalau kita menanam saja angel urip. Ya, yang panjenengan saksikan di Padang Arafah itu nopo, Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah haji dan umroh. Apa yang ada di sana? Batu, ya. Ada tanaman. Nopo tanaman ini? Tanaman ini pohon-pohon yang ditambah ini jenenge nopo? Simbo, ibo. Wah, itu biasa nggarap tambak nih loh. Nah, itu tahun tambak, nek ngantuk turun di sore imbo, silir-silir ngantuk langsung merem wis. Imbo. Ditambak niku kata jenenge imbo. Imbo niku godhonge biasanya digawe menyembuhkan loro gatel, soalnya kuwait. Ya. Ternyata di Padang Arafah itu banyak pohon imbo. Loh, kok iso ono kono? Karena pohon yang lain tidak bisa tumbuh. Yang kuat adalah pohon imbo ditambak. Yang membawa sinten itu Pak Karno, bener. Presiden Soekarno yang memberikan kepada Raja Saud, ya. Saat itu Raja Faisal ditanam di Arafah, kemudian di sana tumbuh sampai sekarang. Ya, pohon imbo kalau di Arafah banyak, di Padang Arafah itu banyak pohon imbo. Nek boten percados panjenengan mriko mangke ya.
Nah, itu ibu dari Indonesia. Artinya apa? Di daerah situ itu tidak banyak tumbuh. Napa malih nek sing jenenge semangka ya gak ono, ya. Napa malih nek kene iki? Gerbis ya gak ono, beda nek gone jiken biyen wayah ketiga niku pinggir sawah niku tandurane semangka, ya gerbis, kacang panjang, timun, katang mriki. Tapi saiki iki kula liwat kok dadi pabrik kabeh ya. Padahal biyen nek rene iku tegene almarhum yang punya rumah ini itu mesti nek ketigaan ngono nek kono ya tebu, nek mari tebu ya digawe napa jenenge ya semangka tegalan itu ya. Nah itu penjenengan nyari di sana ya tumbuh-tumbuhan itu udah ada. Tetapi berkat doa Nabi Ibrahim, berkat doa Nabi Muhammad, kemudian Mekah, Madinah menjadi sebuah kawasan yang sejahtera, terjamin kehidupannya. Ya, nolek nopo mawon wonten mriku bisa niki wonten ya. Ya. Wonten manggis niku nggih wonten, padahal wititan manggis mboten wonten. Semangka dawa-dawa semangka iki ya. Ya, semangka dawa-dawa niku. Iki kaya walu-walu ngoten semangka sing wonten mriku niku. Nah, itu juga dari luar Mekah, tapi semuanya bisa memberikan kesejahteraan bagi Madinah dan Mekah. Itu yang dilontarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya untuk menjamin kehidupan yang sejahtera. Maka selain keselamatan, kemudian hidup sejahtera dengan terjamin kebutuhan bahan pokok. Nah, yang ketiga adalah wasilul arham. Ya, wasilul arham itu jalin hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, persaudaraan di antara mereka. Nah, tidak peduli etnisnya, tidak peduli agamanya, ya, tidak peduli bangsanya, jalin hubungan silaturahim di antara mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kenyataannya yang ada di Madinah saat itu juga ada orang Persia, ada orang Afrika, dan lain sebagainya. Maka itu semua dirangkul menjadi satu kesatuan, menjadi modal untuk membangun kesejahteraan. Tiga hal inilah menjadi kata kunci jika kita ingin membangun sebuah kawasan yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita ini penting bagi kita sekalian. Maka dimanapun kita berada, hadir menjadi orang yang bisa menegakkan tiga hal ini. Dan Muhammadiyah sudah membiasakan diri dengan tiga hal ini. Muhammadiyah tidak pernah bikin kerusuhan. Maka pendekatannya Muhammadiyah itu adalah dakwah lil muwajahah yang sering disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sinten Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini itu? Pak Haidar. Ya, itu sering menyampaikan bahwa membawa Muhammadiyah itu ya dengan cara yang persuasif, lil muwajah, tidak dengan cara lil mu'arodoh. Ya, mu'arodoh itu reaksi. Ya, kalau ada apa-apa langsung tangkap, langsung digebuki. Tidak. Tapi Muhammadiyah caranya adalah lil muwajah, dengan sebuah pendekatan. Ya, dengan cara apa pendekatannya? Bermacam-macam. Apa yang kita hadapi? Kalau zaman sekarang ini anak-anak milenial, maka pendekatannya dengan apa yang kebiasaan dilakukan oleh anak-anak milenial, tetapi memiliki perspektif berkemajuan. Nah, apa perspektif berkemajuan? Saat ini dunia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh yang namanya apa? Internet. Ya, tidak bisa lepas dari kecepatan
peningkatan dari kecepatan internet. Kalau pada tahun 2000-an itu masih menggunakan ya 2G. Jadi internet itu kalau buka laptop, buka komputer itu kalau mau ke internet mesti lama sekali. Ya, harus nunggu beberapa menit. Nah, pada tahun 2008 mulai ada 3G. Ya, 3G mulai di HP kalau mau bikin, ya kalau dulu kalau ada orang kirim email itu mesti ya lama sekali. Tapi pada saat 2008 mulai ada 3G, email surat menyurat tidak lagi berupa kertas, tetapi surat menyurat perjanjian dan lain sebagainya itu sudah bisa dikirim melalui email. Email langsung bisa dibaca, dibuka di laptop, di komputer, bahkan di HP karena ada bantuan 3G. Nah, buka YouTube mulai, tapi roto abot, kadang-kadang pedot, kadang-kadang nyambung. Nah, itu mulai tahun 2008. Tetapi 2014 mulai ada 4G. 4G akhirnya merubah. Tidak lagi bicara soal email, pengiriman email, tetapi mulai perdagangan. Ya, perdagangan mulai ya ada yang namanya tadi dengan bantuan 4G itulah kemudian muncul ya, perdagang melalui tidak lagi di pasar, tetapi beli jual beli melalui HP. Bahkan saat ini ya itu kalau mau beli barang cukup ada di kamar, buka HP, ya barang yang kita inginkan itu sudah bisa dikirim beberapa hari kemudian. Kalau kita mau bikin atau pingin beli GoFood, tidak perlu sekarang ini orang pergi ke Sidoarjo dari Tulangan, tidak. Ya, tapi apa? Dengan buka GoFood di HP, maka bisa beli makanan yang kita inginkan. Maka dalam beberapa menit makanan akan dikirim datang ke rumah kita. Bener ya? Ya. Kalau ke Sidoarjo makan waktu dari Tulangan ke Sidoarjo sudah 30 menit. Nyari parkir sulit dan bayar. Nah, nanti di sana masih menunggu beberapa menit untuk dilayani. Pulang lagi ya itu 30 menit bayar kabeh. Nah, saiki wis diringkes dari siji namanya GoFood. Ya. Tolek napa? Tolek gedang goreng keju. Tukune nek Sidoarjo diteni nek Tulangan dalam 20 menit sudah datang, regane luwih murah. Bener nggih? Diteni nek omah wis teko. Nah, pesene nek jero kamar. Itu karena kita oleh anak-anak milenial itu sebagai zaman milenial. Ya, sudah bisa semua. Apalagi nanti kalau sudah ada 5G. Ya, 5G itu kecepatan internet menjadi luar biasa. Ini sudah diterapkan di beberapa negara, Bapak Ibu sekalian. Dengan 5G itu kemudian kendaraan. Nah, kalau sekarang kan taksi itu kan kita leren nunggu di tempat atau ya pakai Gojek dan lain sebagainya. Nah, itu masih disupiri orang. Di beberapa negara sekarang ini naik taksi itu yang datang taksinya saja di dalamnya tidak ada orang. Tinggal penjenengan sesuai dengan permintaan akan diantarkan oleh taksi tanpa sopir menuju ke tempat yang penjenengan inginkan. Itu kecepatannya 5G, Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan ini sudah berebut antara Amerika dengan Cina, menemukan dengan 6G. Nah, itu jauh lebih cepat, yang kecepatannya itu hanya ukuran detik. Nah, nanti kira-kira dengan 6G itu Bapak Ibu sekalian beli barang
itu langsung diantar hari itu juga, saat itu juga ke jendela masing-masing kamar. Dengan apa? Dengan menggunakan drone. Napa drone itu? Drone itu adalah sebuah pesawat kecil yang bisa membawa barang, dan itu nanti langsung nanggone mampir nanggone cendelo. Karek jupuk ngeten to. Zaman kira-kira ya 3-4 tahun 5 tahun ke depan itu akan kita alami, Bapak Ibu sekalian. Sing sepuh-sepuh umur swidak mendhuwur iki kira-kira gak iso bayangno. Ya, saged ta bayangno? Mboten saged. Nggo HP ya angel dia. Moco HP mawon angel. Nah, itu kira-kira nanti yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, dan itu adalah milik anak-anak kita yang sekarang ini duduk di SD, SMP, SMA. Oleh karena itu kalau anak-anak SD sekarang ini pinter ya dengan gawai, itu memang dunianya. Yang tua-tua kadang-kadang wis gak nutut mikir. Ya. Iso moco WA. Tapi nek arek ciri-ciri niku pun boten nuwun, WA niku pun boten nuwun niku pun. Nggih cekelane niku napa Instagram, TikTok. Wah, iku cekelane ya. Sing tuwek-tuwek pun boten nutut ngoten niku. Nah, itulah dunia anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia ke depan adalah milik anak-anak kita, bukan milik kita. Mari kita persiapkan anak-anak ini dengan baik. Apalagi kalau penjenengan sekarang ini melihat di YouTube itu bagaimana nanti sebuah alat yang akan bisa menjadi menjadi tempat menanam janin seseorang. Itu hanya di alat. Kalau sekarang ini kalau ingin anak itu kan harus ibunya yang mengandung. Ya, selama 9 bulan nggih dimot wonten gene garwa garbane ibu leres ngoten ya. Tetapi di YouTube sekarang ini ada sebuah pabrik. Yang pabrik itu isinya adalah sebuah alat yang di situ sudah dimasukkan ya bakal calon bayi dari laki-laki dan ibunya, ya itu kemudian disatukan di sebuah alat, ditanam di situ, kemudian ditunggu sampai lahir, tidak lagi dikandung oleh ibunya. Itu sudah ada di YouTube itu sudah ada. Jadi kalau ada orang pesen pingin punya anak tetapi tidak mau mengandung, itu sudah bisa sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Ya, ini yang harus diikuti. Bahkan yang namanya sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan untuk menumbuhkan menjadi sebuah bibit atau bayi itu tidak harus menemukan antara sel telur dengan sperma, tidak bisa diambilkan dari yang lain, menanamkan dari sifat-sifat orang lain, itu bisa ya. Itu luar biasa sekarang ini. Nah, oleh karena itu ini masih ditentang oleh banyak ilmuwan. Model-model seperti ini kalau itu dilepas, nah tidak tahu nanti seperti apa. Dari kalangan gereja saat ini yang ada di Vatikan itu juga memperhatikan itu dan melarang untuk melakukan pengembangbiakan calon bayi melalui tabung-tabung mesin itu. Ya, itu memang dilarang. Nah, ini memang menjadi penting agar apapun menjadi penemuan sains dan teknologi itu harapannya tidak lepas dari nilai. Kalau di Islam kan sudah jelas siapa keturunan si anak itu harus ada bapak dan ibunya. Oleh karena itu nilai-nilai ini akan menjadi penting
Di dalam Islam ada ikatan yang namanya keturunan keluarga, ada yang namanya waris dan lain sebagainya. Maka dalam Islam ilmu pengetahuan itu harus jelas, tidak boleh bebas nilai. Nah, ke depan anak-anak kita harus mampu menjadikan temuan sains dan teknologi itu juga menjadi dan dibingkai oleh semangat Islam agar tidak bebas nilai. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 3 hal tadi itu menjadi penting. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Salam saat itu setelah menyaksikan apa yang diproklamirkan oleh Kanjeng Nabi itu? Beliau masih mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Wa shollu fil laili wan nasu niyamun. Salatlah malam, ya, di tengah-tengah manusia tertidur lelap. Sepertiga malam menjadi kata kunci dari rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, fatahajjat bihi nafilatal lak. Jika hidup kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian menjadi penting bagi kita sekalian. Maka Abdullah bin Salam tadi menyampaikan, jika saja manusia itu bisa menerapkan kehidupan 3 hal di dunia, kemudian diikuti dengan spiritualitas yang tinggi itu, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sekalian dengan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wonten ngene surat napa ayat pinten, Bu? Bu, sing gawa HP. Ya. Niku wonten ngene surat napa ayat pinten? Al-Baqarah ayat pinten, Bu? Aja banget Bang. Bang Hakim iki banget no ae. Pun wonten sing seperempat. Iki dituturno Al-Baqarah ayat pinten? Pinten? 101. Salah, Bu. Krungu Bang Hakim jadi Bang Hakim, tapi krungune keliru. Nah, soalnya sampean besok jawab, tak jawab dewi 201. Nah, ono hadiah ini ke dompet kula sing ono duwike iki. Wah, terus sing menang, Bang. 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duh Gusti Allah, kula panjenengan paringi donya niki sae, wonten akhirat binjang nggih sae. Ya. Lan panjenengan tebiaken saking api neraka. Terkenal dengan doa sapu jagat. Sing kita waos setiap selesai salat pun supe ya. Doa niku cek saged nyelametno kula lan panjenengan sedaya, urip nang donya enak, urip nang akhirat yo enak, binjang bebas saking api neraka. Panjenengan suwun terus pun supe. Ya. Itulah yang kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Salam, tadkhulul jannata bisalamin. Nek 3 hal keduniaan diikuti dengan spiritualitas yang tinggi di akhir malam, salat tahajud, maka tadkhulul jannata bisalamin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mlebu swarga dengan nyaman. Purun apa jenengan iki mlebu swarga dengan nyaman? Di kono tok sing gelem kene gak jawab. Kula balik di malih. Purun apa jenengan urip tok bijak niku mlebu swarga kali nyaman. Alhamdulillah pun supe dadi wong sing loman. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha
wal 'afina 'anil nas. Surat napa ayat pinten, Bu? Gak metu maneh. Ali Imran ayat pinten? Biar adik-adik berapa? 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 134. Lho karo sing muni meneh. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ngoten ya. Dadi wong sing loman, wong sing nyepuroan, ya iso mengendalikan hawa nafsu. Sing penting jika melakukan sebuah kesalahan maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten gene surat Al-Imran ayat 134 135. Ya diawali kali 133. Saya pikir ibu-ibu ada yang hafal surat Al-Imran ayat 133 nopo bunyinya? Ada yang hafal? Wonten? Wonten sing hafal? Adik-adik ada yang hafal? Wasari'u ila maghfiratin. Loh niku lho. Oh, hafal niki. Ayo. Ya akhir kaji kudu ono masuk ono ngene ya. Iki ibu-ibu iki ayo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Saudara kula takokno adik gak apa-apa kuwi sepuluh gue dibenerno soalnya bener salah titik gak apa-apa itu hadiah kok jenengan. Kait mang dikai hadiah karo sing gelem ya niku Bu ya monggo ngaji aja akeh-akeh tapi sing mendalam ya betul ya niku ayat-ayat populer niku mau mosok robana atina gak sing apal wasar iku gak sing apal ya kudu apal sing nyelametno kula lampannya sedaya ya urip nek donya enak nek akhirat enak dijauhna api neraka mlebu swarga bisalamin. Ngoten nggih? Ngeten mawon nggih ngajine nggih ya. Ya pun kata-kata ngaji niku lali tak kadani. Ya. Sing penting niku lho nggih. Nabi Muhammad itu membawa nggih sebuah konsep nggih. Jika ingin sejahtera maka afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham. Nggih, kemudian yang keempat sallu fil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Mekaten sudah 1 jam yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman, pengetahuan yang penting dipraktekno ya. Nggih, saged nggih praktek nggih. Jam 3 bengi tangi. Nek tangi aja tangi ngoyo tok. Ya, engko nek kaya terus baru balik jejel sarung maneh. Ya, pun ya. Tangi sadurunge salat. Sakniki niku sugone jam pinten? 45 menit. Jam pinten? 45 menit. Nah, nek Muhammad jam 45 menit. Bener niku wis, bener niku wau. Soale iso tak kei duit sampean. Oh, Muhammadiyah niki ya, ditambah 8. Ya. Alhamdulillah sik ono dinike. Pun sampean trimo. Nggih. Alhamdulillah. Hal-hal kecil ngeten iki kudu panjenengan niki ya. Ya. Ya nek nggon boten tepat itu kan jam 3.58 nek gak salah ya. 57 per 8. Guys, untuk bener titik lah, gak apa-apa bisa. Ya. Ngoten nggih. Pun sak menten mawon ingkang saged kula aturaken
mudah-mudahan bisa memberikan penguatan iman kula lan panjenengan sedaya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.